Oke, udah di record ya. Oke, mungkin langsung aja. Di sini kita butuhin data rasternya buat dibikin kontur dari peta per kabupaten yang masing-masing didapat mahasiswa. Mungkin di sini buat petanya itu bedanya di sini sama Demnas. Di sini kita bisa langsung ngambil satu daerah di kabupaten yang kita dapat gitu. Nah, di sini semisal gue nyontohin untuk formatnya. Nanti kalau semisal suara gua atau penjelasan gua kurang jelas, langsung ngomong aja ya. Nah, ini untuk datanya udah ke download dan di sini dia itu datanya masih rar ya. Jadi harus di ini dulu, di ekstrak dulu, baru nanti buka ArcGIS-nya. Buka ArcGIS. Kalau udah diekstrak, dia bakalan kayak gini di dalamnya. Nah, ada data Gapco yang formatif dia. Formatif ini langsung di drag aja ke ArcGIS-nya. Atau kalian bisa milih datanya dari add data di sini. Di sini dia. Nah, kalau gue lebih enaknya di drag langsung dari file manajernya. Terus kalau udah, ini di zoom to layer aja. Nah, di sini kan udah kelihatan untuk ini ya. Dan sebenarnya di sini gue udah bikinin kop untuk peta irigasi ini ya. Nah, dan untuk ini satunya udah dalam UTM gitu. Ini udah dalam UTM dia. Udah dalam satuan meter. Jadi ini sebenarnya kalau dari data Demnas itu kan perlu di mosaic to new raster dulu ya. Mosaic to new raster, define project, baru kemudian di project raster kan. Nah, kalau untuk Gapco ini, dia nggak perlu digabungin lagi. Dia udah satu kabupaten yang kita ambil gitu. Nah, kalau untuk define projectnya udah nggak perlu karena di sini dia udah dalam satuan WGS. Dia udah dalam WGS. Terus dan di sini karena di gua udah satuannya udah dalam meter, jadi sebenarnya nggak perlu di UTM-in lagi. Tapi kalau mau nge-UTM-in juga uh, bisa. Caranya itu di sini kan belum ada muncul apa-apa ya. Sebenarnya bisa dicari. Kemudian agar lebih memudahkan, di sini gua munculin art toolbox-nya. Nah, di sini buat nge-UTM-innya kita perlu masuk ke data management tools. Kemudian ke project and transformation, pilih raster, kemudian ke project raster. Terus masukin data Gapco yang udah dimasukin tadi. Ini kan udah inputnya udah WGS ya. Nah, di sini kalau saran gua buat bikin peta irigasi ini kalian nyimpennya di satu tempat aja gitu. Nah, di sini gue contohnya di file contoh inilah, misal mau bikin Gapco UTM, di save.
Kemudian untuk output koordinat sistemnya itu kita milih yang WGS 1984 UTM zona 48. Kalian udah tahu kan ya zona 48 itu maksudnya apa? Nah, kalau di Lampung sendiri itu masuk ke zona 48S. Dan untuk milihnya karena ini udah gue favoritin, ini langsung di project fit and koordinat, terus pilih UTM WGS 1984, terus ya pilih yang sort, kemudian pilih yang zona 48S. Terus oke. Ini nggak perlu diisi, terus di okein aja. Dia nanti bakal muncul di sini kalau udah selesai, dia bakal checklist warna hijau di sini. Tapi ini masih lagi proses ya. Nah, kalau semisal dia udah selesai, dia bakal keluar checklist hijau di sini. Dan sebenarnya kalau semisal kita belum masukin yang UTM ya, jadi di sini dia bukan meter, dia decimal degrees ya. Jadi di sini kita perlu ekspor data dulu untuk yang udah UTM ini karena dia belum kesimpan. Kita ekspor data terus ekspor data. Terus ini untuk tempat penyimpanannya, kalau kata gue tadi dibikin di satu file biar kalian gak susah buat nyari-nyarinya. Nah, di sini gue bikinnya contohin lah Gepco UTM misal. Nih, ini buat filenya ya, nama filenya. Terus di sini ganti nama filenya Gepco UTM ini .tif gitu. Kemudian di save. Ini kalau semisal emang masih decimal degrees di bawah kanannya, ini kalian no aja. Terus kalian keluarin lagi dari hard disk-nya, masuk lagi, baru drag lagi file yang udah UTM tadi. Tapi yang format SAP ya. Oh sorry, maksudnya yang formatif, yang UTM. Semisal di sini, udah gue, nih, ntar yang di drag yang ini, yang formatif. Kemudian karena gue di sini udah UTM, jadi gue nggak perlu keluarin lagi, gue hapus saja salah satunya. Ini gue tinggalin yang UTM, kemudian kita masuk data RBI yang kabupaten yang masing-masing didapat ya. Nah di sini gue Lampung Selatan. Nah di sini kita masukinnya data administrasi kabupaten. Administrasi kabupaten. Habis itu masukin yang agri sawah. Sebenarnya di sini bukan sawah dong sih, ada agri ladang, kebun dan semacamnya yang mungkin bisa dialiri oleh aliran irigasi ya. Dan di sini biar gampangnya kita masukin yang sawah aja. Kemudian kita pilih yang sungai. Dan jangan lupa ya di sini kan ini banyak nih sungai formatnya, dan di sini kita milih sungai LN, dan di sini kan banyak jenis format filenya ya. Di sini kita milih yang SAP. Kita langsung drag aja ke dalamnya. Nah, di sini kan udah muncul untuk administrasi Lampung Selatannya. Habis itu ini sebenarnya perlu di UTM-in sih, cuman karena di sini udah UTM duluan ya, jadi gak perlu di UTM-in lagi dia. Habis itu habis ini kita langsung munculin konturnya. Caranya kita pilih yang 3D analysis tool atau spatial analysis tool juga bisa dia. Dia sama, ada konturnya. Tapi di sini gue milihnya yang 3D analysis tool. Terus kita pilih yang raster surface. Kemudian pilih yang kontur, klik 2 kali. Terus masukin data Gepco yang udah UTM tadi. Habis itu pilih tempat penyimpanannya di tempat yang ini ya, yang tadi ya. Nah ini udah dalam format SAP dia. Ini pilih kontur gitu.
kontur. Kita bikin dua, konturnya minor sama major ya. Jadi buat buat gampang ngebedain kontur itu. Terus ini gue bikin salah satunya minor dulu lah. Minor, terus untuk interval yang minor ini kalian bikinnya 5 meter aja, nggak apa-apa. Kalau di bawah itu kalau emang semisal kuat juga nggak apa-apa sih. Nah, di sini gue bikinnya interval minornya 5 meter, terus ini 0, ini 1 dibiarin aja, terus oke. Nah, ini untuk kontur minornya udah checklist ya, udah tampil ya di layar ya. Dan kemudian kita masukin lagi untuk yang tadi sama persis caranya. Kita pilih yang kontur, double klik. Sekarang kita masukin untuk kontur majornya. Nah, di sini kita bikin namanya major gitu. Oke, intervalnya kalau di gue nih gue bikinnya 25 meter aja. Terus sama ini biarin aja terus oke. Nah, di sini juga udah keluar dia untuk ininya. Nah, di sini kan konturnya masih ini ya, masih dalam format yang kita ambil tadi yang dari Gapco. Nah, di sini Gapco-nya juga dimatiin aja nggak apa-apa. Juga dihapus juga nggak apa-apa. Terus untuk ininya, ini kita perlu ngeklip dulu. Kita klip dia, pilih geoprocessing, terus pilih klip, masukin data minor sama major tadi. Tapi dia harus satu-satu, nggak bisa langsung dua-duanya. Nah, terus kita masukin untuk batasnya. Ini gue masukin kabupaten. Terus untuk tempatnya kita bikin di sini. Ini yang udah ini ya, udah diklip. Ini langsung bikin aja kontur major yang 25 meter. Habis itu toleransinya biarin aja. Terus okein. Kalau udah dia bakal keluar. Oh, di sini dia bakal keluar kontur 25 meternya. Terus di sini yang kontur majornya dimatiin aja atau dihapus juga nggak apa-apa, di remove. Terus untuk yang ini juga diklip lagi. Untuk yang minor masukin. Terus untuk ininya batasnya kita masukin yang administrasi kabupaten. Terus kita bikin untuk kontur 5 meter. Toleransinya biarin aja, terus di oke. Nah, di sini dia udah keluar ya untuk kontur 25 meter sama 5 meternya. Dan untuk kontur ini yang major yang tadi yang sebelum diklip ini dihapus aja nggak apa-apa. Terus ini untuk ngebedainnya untuk dua ini kita bikin warnanya sama aja, tapi dengan ketebalan yang berbeda. Gue bikin salah satu lah. Ini yang minor ya, yang kontur minor 5 meter, ketebalan 1. Kalau untuk yang majornya, gue bikin agak beda lah, 80 misal. Ini gue bikin ketebalannya jadi 2. Terus oke. Nah, kemudian buat munculin keterangan konturnya. Ini salah satu aja ya, tapi pilih yang kontur 25 meter. Terus diklik kanan, properties. Terus pilih ke label, masuk ke label. Ditunggu bentar. Terus yang label feature ini di checklist ya, biar nanti dia muncul. Terus pilih kontur. Ini bebas, sebebas kalian mau berapa ini di ini biar jelas gue bikin warna merah. Ini di okein aja.
Nah, di sini kan langsung muncul ya konturnya. Nah, kira-kira untuk sampai di sini kalian sudah paham apa belum ya? Izin Kalau bertanya bang. sampai sini ini paham bang, tapi kalau bisa ini bang boleh ini nggak bang ulangin pada saat download webco itu bang. Oh, download Gapco ya. Oke, bentar. Kalau untuk data Gapco tadi, ini kelihatan kan ya di atasnya ya? Soalnya di sini gue ketutup sih, Kelihatan bang. kelihatan kan. Nah, di sini ini gue pindahin. Oh, untuk data Gapco-nya ini langsung gini aja, Gapco download gitu. Nih, Gapco data download. Nih. Oke, terus pilih yang ini, yang Gapco. Masuk ke webnya. Terus ini disilang aja nggak apa-apa. Terus cari Indonesia di Lampung. Ini di zoom aja biar jelas. Nih semisal kalian dapatnya ini Lampung Selatan nih yang gue contohin. Semisal ini caranya gampang. Soalnya ini langsung kayak di snipping tools gitu dia. Ini klik kontrol sama klik kiri dari mouse-nya. Di kontrol terus pencet kayak gini, tarik sampai dapat sekabupaten yang kalian dapat tuh. Terus dilepas, kan udah kebentuk ya kotakannya, kotak-kotaknya. Nah, terus ini biarin aja, terus pilih yang geotip, yang grid. Ini kosongin aja semua. Terus ini pilih add to basket. Kalau udah di sini muncul nih satu. Terus kita view basket. Nah, di sini langsung di download data. Dia bakal langsung masuk ke file manager kita di. Nah, di sini. Kalau udah, nanti kalau udah selesai, ntar tinggal di ekstrak dan dia bakal ngeluarin hasil ada 3 file ginian, PDF sama TIFF. Nah, kita masukin ke ininya yang TIFF, ke ArcGIS-nya yang format TIFF. Sampai di sini paham nggak? Nah izin bang. Ya. Itu kalau misalkan kita downloadnya di drag gitu bang. Nah, itu kalau Hmm. kelebihan nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Tadi kan di sini gue kelebihan ya. Nah, yang gue lihat ya, gue liatin lagi. Nah, di sini kan tadi gue ngambilnya kayak ya berlebih dikit lah. Nah, di sini kan bisa dimunculin konturnya, terus kontur yang udah jadi tadi bisa diklip gitu, bisa dihilangin yang kelebihan itu. Jadi sisanya ntar tinggal Lampung Selatan doang nih. Yang lainnya nggak dimasukin. Ngerti Oke nggak? bang, terima kasih bang. Oke. Nah, sampai di sini masih bisa nangkep lah ya. Bang izin bertanya bang. Ya. Kalau bedanya yang minor sama major apa ya bang? Nah, kalau major sama minor ini bedanya di sini. Kalau major kontur yang minor itu yang intervalnya kecil. Nah, intervalnya kecil dia. Jadi dia jaraknya per 5 meter dibikin di sini. Yang garis tipis ini, ntar gue bedain dikit lagi lah. Ya. Nah, di sini kelihatan kan ya garis tebal sama tipisnya. Kelihatan bang. Nah, di sini kontur minor itu yang jarak intervalnya 5 meter. Jadi di sini ada jarak 5 meter per 5 meter yang tipis-tipis ini. Terus kontur majornya. Nah, kalau gue hilangin dia bakal seperti ini deh. Terus kita buat kenapa gue bikin ada 2 supaya lebih gampang buat ngebedain konturnya itu biar kalian gampang buat ngelihatnya pas bikin saluran. Ini gue aktifin dan semisal kalau gue matiin yang minor ya. Ini sama aja juga walaupun ada angka kayak ngelihat ke bawah itu agak bikin pusing gitu. Jadi biar gampang buat kalian jadi gue bikin minor sama major. Ini per 5 meter aja. Apa? Udah nangkep belum? Nangkep bang. Terima kasih bang. Oke. Ini
sampai di sini sebenarnya udah ini sih, udah untuk petanya udah, cuma kalau kalian semisal ada yang belum dapat titik intake buat saluran irigasinya, buat bendungnya, itu kalian bikin kayak gini dulu, baru abis itu kalian datang ke asisten buat minta intake-nya gitu, buat bendungnya. Nah, kalau semisal udah dikasih titik oleh masing-masing asisten, kalian bisa lanjut bikin saluran. Dan caranya itu, kalau di sini kalian sebenarnya udah ada yang paham lah ya untuk masukin shape file. Karena di sini gue udah bikin copy-nya, jadi gue bikin shape filenya. Dan mungkin gue contohin satu buat ini kan di sini gue bikinnya ada bangunan sadap bagi primer, saluran pembuang, sungai sama sekunder ya. Nah di sini gue coba masukin salah satu lah. Untuk shape filenya itu pilih katalog ya, yang warna kuning di samping search ini. Itu diklik aja. Terus pilih tempat penyimpanannya di mana. Kalau yang kata gue bilang tadi itu, nah ini disamain aja tempatnya biar ini tempat penyimpanannya. Tapi kalau kata gue enaknya itu kalian nyimpannya di tempat yang udah ada ini nih, saluran primer, sekunder, bangunan bagi sadap. Kalian milihnya di situ biar nanti pas edit feature-nya dia nggak usah pindah-pindah file gini. Ya misalnya kalau kita nanti gue contohin lah, gue bikin di ini dulu lah. Gue bikin di sini lah, gue bedain biar nanti kelihatan bedanya gimana. Ini di contoh gue nyimpannya di sini misal. Ini diklik kanan di bagian contoh, terus new, terus pilih save file. Terus ini yang belum untuk petaknya sih, petak salurannya. Nah, ini gue bikin petak irigasi lah. Irigasi. Terus ini pilih yang poligon. Karena ini petak jadi buat ngitung luasannya, jadi kita bikinnya poligon. Terus untuk koordinatnya kita pilih yang WGS tadi. Nah, enaknya di sini kalian difavoritin aja nih yang kayak yang gue jelasin tadi, terus klik oke. Terus di oke. Nah, di sini kan udah muncul nih dia untuk petaknya, tapi di file bagian contoh yang gue bikin tadi. Habis itu baru kita bisa lanjut bikin saluran. Semisal gue nyontohinnya di sebenarnya agak susah sih nentuin titiknya, cuman kalian harus benar-benar ngelihat konturnya itu turun apa naik turun gitu. Kalau bisa ya kayak gini lah, misal ini dari 450 250 ke bawah nih. Nah, di sini kita bisa bikin saluran. Nah, gue contohin di sini untuk ininya kita harus ini ya, nggak boleh ini. Soalnya untuk saluran primer, sekunder sama pembuang itu harus dibedain untuk layoutnya, ada gambarannya gitu, simbolnya. Nah, di sini gua klik kanan di saluran primer, terus di start editing. Nah, di sini udah bisa di start. Nah, di sini. Terus kita masuk ke create feature. Nah, di sini kan udah ada nih bangunan bagi sadap, pembuang, primer, sekunder. Nah, yang tadi gue bilang, kenapa kita harus bikin save filenya di satu tempat, karena di sini nih bedanya. Kalau kita bikinnya di beda file, dia poligon yang kita bikin tadi, dia nggak bakal muncul di situ dia. Nah, petak irigasi yang tadi gue bikin, dia nggak bakal muncul di sini. Jadi di sini enaknya biar kalian ini memudahkan, jadi bikin di satu file. Terus untuk salurannya, ini kita mulai dari saluran primer. Bentar, sebelum edit, gue contohin dulu lah untuk titiknya itu
Misal untuk bendungnya dia di sekitar nah, habis itu ini digedein aja biar kelihatan warna hijau ya. Kelihatan kan ya? Nah, terus habis kita bikin, misal nih udah dikasih asisten titiknya di sini. Ini langsung kita bikin salurannya. Kayak tadi edit feature. Oh, ini udah diedit ya tadi ya. Terus pilih yang ini tadi ya, create feature, terus pilih yang saluran primer. Saluran primer dulu. Habis itu kita bikin salurannya. Nah, untuk ngambil airnya itu nggak boleh di bawah sini, karena kita kan bendungnya di sini nih. Jadi air itu bakal kekumpul di sini, di bagian atas bendung, ke arah atas. Jadi kita nggak boleh ngambil airnya di bawah titik intake. Berarti semisal gue ngambilnya di ini 550 ya, ini berarti 555. Gue ngambilnya di sini lah. Nah, di sini. Terus gue tarik garis ke bawah ya, harus di bawah kontur, nggak boleh nabrak semisal kayak gini. Nah, di sini kan dia naik nih, ini turun, terus, nah ini di sini dia naik lagi, terus turun lagi, itu nggak boleh dia. Bentar. Ini, sorry, ini dihapus dulu aja nggak apa-apa. Ini di edit lagi. Nah, untuk saluran primer tadi kayak gitu ya, nggak boleh turun, nggak boleh konturnya naik turun gitu. Terus salah satunya kita ambil untuk pengambilan airnya di atas bendung, terus arahin ke bawah. Dan itu untuk saluran primer ini, untuk ujung saluran primer ini, kalau dari Pagilang sendiri itu bilangnya nggak boleh kurang dari 20 meter, karena kurang dari 20 meter nanti untuk aliran air irigasinya malah langsung kehilangan energi gitu, kayak nggak kenceng airnya. Jadi di sini gue tariknya arah sini, semisal ini 550 ya, ini 225. Ini turunnya 25 meter ya. Nah, di sini kalau kata gue di sini udah boleh nih. Langsung diklik 2 kali tapi. Nah, untuk saluran primer. Kemudian untuk saluran sekundernya itu lanjutan dari saluran primer ini. Kita tarik ke bawah. Ini boleh, ini langsung turun aja nggak apa-apa. Tapi nggak boleh nabrak kontur juga, nggak boleh naik dia. Misal kalau emang nabrak kontur, di sini misal kayak ini belum ada kasus di sini sih, cuman kayak konturnya naik, turun terus naik lagi. Nah di situ kalau kalian mau tabrakin itu bisa dibikin talang air, kayak aliran air yang melayang gitu, pakai beton. Cuman itu nggak perlu digambarin di CAD. Dan dikasih tahu aja pas dibikin long section itu di bagian STA mana itu ada talang air gitu. Nah, habis itu ini untuk saluran sekundernya gue contohin salah satu aja lah ya, nggak usah ini banget lah ya. Nah, gue tarik ke bawah sini untuk sekunder. Habis itu langsung klik 2 kali ya, karena kalau diklik sekali doang terus kita belokin lagi misal, dia kehitung 1 dia, nggak 2. Dan di sini untuk kasus ini kan saluran primernya ini ya lurus ya. Dan semisal kalau emang kalian dapat titik yang agak susah dibuat lurus salurannya, itu boleh dibelokin ke kontur. Misal dari sini, belok ke sini, berhenti di sini misal, itu boleh. Nggak harus lurus. Nah,
Untuk saluran sekundernya juga kalau emang nggak memungkinkan ya ikutin kontur aja, nggak perlu lurus-lurus gitu. Kalau dibikin lurus ntar nabrak kontur malah nggak ini dia, malah ngaruh ke perhitungan kalian nanti. Nah di sini gue lanjut ya. Ini untuk saluran sekunder 2 misal. Nah bikin lagi terus sampai dia nemu ke titik pembuang ujung sungai gitu, buat pembuang ininya. Nah sebenarnya di sini kalian jangan nabrak-nabrak sawah sih sebenarnya, cuman di sini gue nyontohin aja. Ini turun. Bentar, sungainya ini diwarnain warna biru aja, biar jelas. Nah, terus dan di sini kan ada biru kayak ini sungai juga ya. Nah, menurut gua ini sebenarnya bukan sungai sih. Kan di sini ada petak sawah ya. Ada petak sawah. Dan di sini menurut gua ini malah saluran irigasi yang udah ada gitu. Tapi bukan saluran irigasi teknis. Nah, habis itu ini boleh dihapus saja nanti bagian saluran yang sini. Oh, ini nggak dibutuhin. Tapi untuk sungai yang panjang ini nggak boleh dihapus ya. Karena ini kita bakal ngambil titik pembuang dari airnya. Nah, semisal gua ini berakhirnya di sini lah. Nah, ini terakhir saluran sekundernya ya. Nah, habis itu kita gambar saluran pembuangnya. Saluran pembuang itu, bentar. Nah, saluran pembuang itu untuk pembuang primernya berarti kita ngambilnya di ujung saluran primernya. Kita arahin ke arah sungai buat dibuang airnya. Atau diarahin ke petak sawahnya. Dan sebenarnya untuk primer sendiri itu dia nggak boleh ada petak sawah di situ karena yang kata gue tadi dia untuk ngalirin airnya ke arah saluran sekunder. Jadi dia bakal ngebagiin air baru dari sini ke sawah. Misal di sini ada sawah. Nah, gue tarik ke bawah. Nah, sebenarnya di sini harus turun juga ya untuk saluran pembuang itu. Nah, gue buangnya misal di sini nih. Diklik 2 kali. Terus nah, untuk saluran ininya, pembuang sekundernya itu ini juga bisa nih di sini kalau mau ini. Semisal di sini ada sawah gitu. Ini ditarik ke sini, buangnya di sini, sungai sebelah sini. Gak apa-apa kalau buangnya di sungai yang lain. Nah, ini untuk pembuang primernya ya. Nah, kemudian untuk pembuang sekundernya berarti kalau ini kan sekunder 1 ya jatuhnya. Ini primer 1. Ya primer cuma ada 1 doang sih. Kalau semisal emang ada 2 intake berarti ada 2 primer gitu. Nah, dan dari 1 intake itu terdiri dari beberapa saluran sekunder. Dan semisal di sini saluran sekunder satunya ini juga sama bikin pembuangnya itu ke arah sungai. Konturnya itu harus turun. Ini juga arahin ke sungai. Dan di sini ya sebenarnya di sini untuk petak primer ini dia harus memenuhi syarat yaitu di atas 150 hektar dia. Kalau kurang dari 150 hektar berarti itu belum memenuhi dari irigasi teknis. Dan untuk saluran sekunder itu 75 sampai 150 dan nggak boleh lebih dari 150 dia. Kalau semisal lebih nih, ini bikin saluran sekundernya pendek aja dia. Pendek terus bikin ke sini pembuangnya gitu. Biar dia memenuhi syarat. Dan kalau untuk tersier dia 15 sampai 50 hektar. Dan di sini gue contohin saluran sekunder sampai sini. Terus sebelah lagi sampai ini ujung saluran sekunder tadi ya. Nah, ini bisa langsung dibuang ke sungai. Nah, di sini misal sungai nih.
Nah, semisalnya di sini kan juga gede banget nih. Sebenarnya masih bisa dibikin saluran. Semisal emang mau ditambah saluran tersier juga nggak apa-apa. Nah, di sini gue nyontohnya sampai sekunder aja lah ya. Nah, ini ntar dihapus aja. Ini nggak perlu. Terus ini diarahin ke pembuang terakhir. Kayak gitulah misal. Ini juga mau dibikin ke sini juga boleh sih. Mau dibikin lurus gitu ke bawah. Untuk saluran ya pembuangnya. Terus kalau udah ini udah dibikin semua ya. Oh ya, untuk bangunan bagi sadapnya itu taruhnya di ini aja. Kalau untuk bangunan bagi itu taruhnya di titik terakhir saluran primer. Di tengah-tengah sini dia. Sebenarnya di setiap ini ada bangunan bagi sadap. Cuman kalau untuk bangunan bagi itu kayak ngebendung gitu dia. Terus kalau untuk sadap itu ngarahin saluran itu ke arah petak sawahnya. Untuk ngatur air ke petak sawahnya. Nah, di sini gue gambarinnya untuk bangunan baginya di ujung saluran primer aja. Kalau untuk bangunan sadap itu taruh di ujung saluran sekundernya. Buat diarahin ke petak sawah ininya. Sawah, kebun atau ladang atau apa gitu. Nah, klik. Terus di setiap ininya ya, di setiap ada belokan airnya, pembagian airnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Nah, kalau udah, ini kalian stop editing aja, di save tapi. Stop editing, di save dulu, di stop editing. Nah, kalau udah, ini untuk munculin ininya, keterangan di saluran primer sekundernya, kalian klik aja di sini, saluran sekunder bagi sadap gitu. Gue contohin salah satu aja lah ya. Nah, di sini open attribute table. Kalau udah kalian buka yang table option, kalian klik terus add field. Kalian masukin panjang. Sel panjang. Di dalam meter ya. Nah, ininya untuk type-nya pilih double tapi biar nanti bisa dikalkulate. Terus di okein. Yes. Nah, di sini kan udah muncul nih panjang saluran. Kalian bikinnya nanti panjang aja. Terus di sini biar munculin keterangannya di ArcGIS-nya, kita add field lagi. Terus kita bikin kayak keterangan bebas lah. Apa? Keterangan gitu. Terus tapi ini pilihnya yang teks biar nanti dimunculin di ArcGIS-nya. Terus oke. Kalau udah untuk saluran primer ini, di saluran primer ini cuma satu dong ya. Nah, ini gue contohin untuk saluran sekunder ya. Sekunder, open attribute table, terus add field lagi dia. Nah, panjang saluran. Panjang meter. Pilih double. Terus oke. Yes. Nah, dia muncul di sini. Untuk keterangannya juga ditambahin, harus satu-satu dia. Ini teks. Oke. Nah, di sini langsung bisa keluar nih panjangnya. Nah, bedanya sama peta manual yang dulu, kalau itu benar-benar harus bikin petanya manual, terus diukur panjangnya berapa, terus diskalain. Terus untuk petaknya juga dihitung satu-satu kotaknya. Nah, bedanya di sini kita bisa langsung nampilin panjang sama luas petaknya. Ini pilih panjang, klik kanan, terus dikalkulate geometri. Ini dia saja. Terus kita pilih yang panjang ya, panjang. Terus pilih ini udah 48, pilih yang di atas saja nggak apa-apa. Ini meter, oke. Terus di yes. Nah di sini kan ketahuan nih panjang masing-masing salurannya berapa. Nah di sini kan masih bingung ya untuk apa
ininya panjang yang 700 meter itu yang mana gitu. Yang 1000 ini yang mana gitu. Nah, buat ininya biar ini kita munculin, ini nggak bisa ditambahin sih kalau belum di start editing. Jadi harus di start editing lagi untuk saluran sekunder tadi. Nah, di start editing, terus masuk ke pilih saluran sekunder tadi, klik kanan, open attribute table lagi. Sebenarnya kalau dari awal kalian masukin add field-nya juga bisa. Nah, di sini udah bisa diisi dia karena udah di start editing. Ini ditambahin aja, ini saluran sekunder 1 misal. S1 lah. 1. Ini pilih S2 gitu. Dan seterusnya. S3. Kalau nggak salah tadi sampai 3 doang ya. 4. 5 ding. Nah, di sini tambahin sampai beberapa saluran. Dan untuk irigasi teknis ini sendiri, sambil gue jelasin ya. Untuk irigasi teknis sendiri, itu untuk keseluruhan petak jaringan irigasinya, itu minimal 2000 hektar. 2000 hektar untuk seluruh luas jaringan irigasinya. Nah, di sini langsung ditambahin aja keterangannya. Terus silang aja. Nah, di sini kan belum muncul ya keterangannya ya. Nah, buat munculin keterangannya itu, ini di stop editing dulu aja, yes. Simpan. Terus ini klik kanan di saluran sekunder tadi, klik kanan. Terus di properties, kita tunggu dulu sampai dia muncul. Nah, habis itu pilih label yang tadi ya. Label, terus ini di checklist. Ini pilih yang keterangan yang udah kita bikin tadi, keterangan. Nah, di sini bebas mau nentuinnya gimana. Ini biar jelas aja nih. Bikin inilah hijau. Nah, terus oke aja. Nah, di sini kurang jelas ya warnanya. Nah, di sini nggak jelas ya? Jelas nggak warnanya? Enggak, Bang. Bang. Oke, bentar. Ini biar kelihatan jelas ganti warnanya biar ini dia kelihatan jelas. Ini gue ganti jadi merah lagi aja deh. Malah sama kayak kontur. Apa? Gedein, Bil, ukurannya, Bil. Ini di bold aja nih. Warna hitam lah. Oke. Nah, oh ya, sorry ya. Tadi ini gue ada yang salah. Gue kira ini satu saluran, jadi S1, 2, 3-nya malah gabung. Jadi di sini bisa kalian tambahin lagi sebenarnya. Untuk saluran pembuangnya di semisal di sini S berhenti S ininya. Ini langsung tarik aja. Ini gue contohin offline. Terus semisal di sini. Nah, sini juga. Nah, di sini kenapa kita bikin saluran yang nggak pakai drawing biasa? Itu karena pas di drawing dia kayak pindah-pindah gitu, sama nggak bisa dipasin sama ininya. Harus benar-benar kita zoom biar pas. Walaupun emang sebenarnya bisa kelihatan panjangnya sih. Tapi di sini gua saraninnya kalian pakai save file aja. Biar bisa di ini juga dibentuk juga simbolnya kayak mana gitu. Ini arahin ke sini. Terus gambar lagi untuk S3-nya. Nah, kan kelihatan ya S1, 2 sama. Lalu S2-nya hilang. Nah, kayak gitulah ya semisal ya. Nah, di sini udah kelihatan untuk S1, S2, S3-nya di sini. Terus saluran sekunder 4, 5.
Nah, untuk saluran pembuang juga mengikuti, dia bisa di ini sama persis caranya sama kayak saluran primer, sekunder. Ini open attribute table, add field, tambah panjang juga, panjang. Ini pilih yang double tadi. Ini juga bisa ditampilkan keterangannya nanti. Terus ini dikalkulate aja, klik kanan, calculate geometry. Yes. Terus ini pilih panjang, oke. Yes. Nah, di sini kan keluar ya. Untuk semua saluran pembuangnya. Saluran pembuang itu yang di samping tadi. Yang membuang aliran air ke arah petak sawah, misal. Terus di titik terakhirnya kembali ke sungai gitu. Nah, habis itu ini disilang aja. Kemudian ini untuk petaknya kan belum kelihatan ya luasan petaknya sama ininya. Nah, di sini untuk petak yang tadi kita bikinnya udah bikin pakai poligon yang udah kita bikin tadi. Mana ya? Oh, ini petak irigasi. Nah, di sini kalian klik kanan, langsung di start editing aja. Start editing. Kemudian pilih yang create picture tadi, sama persis caranya. Kalian pilih yang petak irigasi. Nah, petak irigasi, terus kita digitasi manual ya di sini. Arahin ke ujung saluran primer. Oh iya, saran gue sih kalau emang mau bikin petaknya dulu, jangan dibikin saluran bagi sadapnya dulu. Ini bakal susah sih. Taruhlah di sini. Nah, habis itu arahin ke pembuangnya. Nah, ini saluran pembuangnya tadi ya. Ini ke ujung saluran pembuang primernya. Habis itu kita ini arahin manual ke ini. Di sini kelihatan kan ya ininya, arah sungainya. Jadi ikutin aja arah sungainya. Tapi harus detail ya. Ini gue contohinnya ini aja. Gue contohin inilah. Ini ding, sorry. Ini. Terus klik 2 kali untuk akhirinnya. Nah, habis itu untuk yang petak sekunder juga. Dia harus satu-satu ya, soalnya kalau langsung semuanya, nanti yang ketahuan cuman luasan semua jaringan irigasinya aja. Untuk per petaknya nggak kelihatan ya. Misal petak primer dia nggak ketahuan dia nanti luasan petaknya. Bentar. Salah lagi. Enggak, inilah yang salah. Ini harus satu-satu per petak ya. Ini gue bagi 2 karena tadi udah keklik 2 kali sama gue. Jadi ini harus, nah, baru diklik 2 kali di sini sebenarnya. Nah, di sini harusnya satu poligon ya, jangan dibagi 2 kayak gini. Ini gue contohin lagi. Klik sampai ujung saluran pembuang sekundernya. Ini ikutin aliran sungai. Terus klik 2 kali. Oke. Ini sampai semuanya tapi. Semua sampai berakhir di saluran pembuang terakhir irigasinya. Ini benar-benar harus detail ya, jangan ini ntar malah nggak detail lagi ininya, terlalu luas petaknya. Nah, ini gue contohin satu lagi aja, terus baru nanti. Nah, ini bisa langsung diedit sebenarnya. Kita coba. Nah. Jadi dia kalau udah digambar dia nggak bisa diedit, tapi kalau di start editing
Tapi sebelum digambar dia bisa diedit ya di bagian petak irigasi ini. Nah, ini di stop editing dulu, di save. Habis itu klik kanan di irigasi sama persis kayak yang tadi, open attribute table, terus add field. Tapi ini ganti jadi luas ya. Soalnya ini petak irigasinya bukan saluran. Luas petak gitu. Dan ini harus dalam hektar. Sebenarnya boleh kalian bikinnya dalam meter persegi, cuman nanti di Excel kalian makainya yang hektar. Jadi langsung hektar aja ditampilin di sini. Biar kalian nggak konversi lagi. Jadi hektar double, oke. Yes. Terus buat keterangannya, add field lagi. Keterangan di petaknya. Keterangan. Terus pilih teks. Terus oke. Nah, di sini untuk luas petaknya bisa dimunculin lagi, munculin kayak tadi sama persis caranya. Terus di calculate geometry, yes. Ini pilih yang area tapi pilih area. Terus untuk ininya ganti jadi hektar. Terus langsung oke aja. Yes. Nah, di sini kan kelihatan ya luasannya. Luasan petak masing-masingnya. Nah, di sini untuk petak primernya itu masih 40 hektar. Jadi ini belum memenuhi ya, belum memenuhi syarat dari petak primer. Jadi dia harus di atas 150 hektar. Kemudian untuk sekunder di sini, sekundernya juga harus memenuhi 75 sampai 150. Nah, ini buat ketahuan ininya, ini harus di start editing dulu. Di bagian petak irigasi, start. Ini diedit, ini petak primer gitu. Petak apalah, petak primer 1. Bebas. Nah, ini tapi harus dilihat ini ya. Dilihat di ArcGIS-nya. Ya udah benar apa belum gitu. Nah, ini kalau kalian bikinnya urutan jadi langsung kayak gini aja. Tapi kalau kalian bikinnya nggak urutan, misal dari primer 1 langsung ke pembuang. Jadi kayak harus dibikin inilah urut dulu biar kalian gampang nanti. Ini S1. Petak S1. Petak S1. Ini S2. Nah, begitulah semisal. Nah, terus kalian silang aja di stop editing, di save. Habis itu munculin labelnya. Tunggu dulu sampai keluar. Terus ini sama persis caranya. Munculin keterangan. Habis itu pilih ini sama kayak tadi. Hitam. Oke. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, di sini kan gua tadi bikinnya karena ini ya, karena kepotong jadi petak sekundernya itu malah di sini dia. Petak sekunder 2-nya ini malah di sini. Sebenarnya ini udah benar petak primer 1 di sini. Petak sekunder 1 di sini. Nah, petak sekunder 2-nya itu harusnya di sini nih. Ini juga termasuk petak sekunder 1. Ini petak sekunder 2 sama ini juga petak sekunder 2. Dan seterusnya. Ini petak sekunder 3, 4, 5 gitu. Nah, di sini karena gua tadi bikinnya malah kepotong jadi yang keluar malah petak S2 di sini. Jadi mungkin gambaran kasarnya kayak gitu. Untuk penggambaran peta jaringan irigasi ini. Kalau semisal ada yang mau ditanya, apa? Coba. Ada yang mau ditanya nggak? Bang, izin bertanya, Bang. Iya. Sebelumnya jangan perkenalkan diri, nama saya Pratiwi Kusumastri, NIM 047 dari kelas RA. Saya ingin bertanya, tadi kan kata Abang itu minimal luas irigasinya itu 2000 hektar ya Bang. Itu apakah udah termasuk penjumlahan dari saluran sekunder sama primer Bang? Iya, sudah termasuk untuk semua petak irigasinya, mulai dari
petak awal yang petak primer, dan untuk petak sekundernya semua. Petak kemungkinan kalau emang bikin saluran tersier juga dimasukin semua. Jadi itu dikalkulat, dan semisal kalau kurang dari 2000 ya coba lagi aja sampai 2000 hektar, tapi kalau emang ya kurang dikit nggak apa-apa lah. Oke Bang, mau nanya Saya lagi. tambahin sedikit ya. Saya tambahin sedikit yang tadi terkait itu. 2000 hektar ini area sawah petak yang dialiri air ya. Jadi kalau misalnya di petak itu nanti ada yang nggak teraliri, nah itu nggak termasuk 2000. Misalnya ada kontur tinggi di dalam petak gitu, itu kan nggak teraliri. Nah itu dikurangi gitu. Jadi yang teraliri oleh air gitu, petak sawahnya. Nah ya, semisal nih, gua contohin ya, kayak yang dibilang Fadlun itu, semisal di sini konturnya tinggi nih, semisal ya, ini misal dong nih, ini konturnya tinggi di sini. Nah berarti kalian ngegambarin petaknya itu harus ngelewatin ini, jadi ikutin kontur. Kalian bikin poligon misal dari titik awal, terus ini harus diikutin, gak boleh naik dia. Semisal di sini tuh udah turun nih, ikutin. Nah, sampai full. Nah, berarti yang ini nggak dihitung. Ini jangan dihitung karena ini konturnya naik di sini, semisal. Tapi enggak. Jadi itu ngegambarin konturnya itu harus benar-benar ngikutin, ngegambarin yang garis-garisnya harus ngikutin, nyesuaiin sama kontur ya Bang. Jadi nggak boleh motong kontur tinggi sama kontur rendah gitu ya Bang. Iya, benar. Kalau semisal ini kan emang konturnya dapatnya yang bisa dibilang enak sih. Soalnya ini ya turun semua jadi bisa dibikin lurus lah. Tapi kalau emang konturnya acak-acakan, ya kalian ikutin konturnya aja. Nggak harus petak juga kok, nggak harus lurus. Begitu. Izin bertanya lagi Bang, untuk mengetahui jumlah kalau udah mencapai 2000 hektar itu tuh caranya gimana Bang? Untuk mengetahui jumlahnya, kalian ini aja. Buka yang ini tadi, petak irigasi yang udah dibikin tadi. Itu dicoba jumlahin manual aja dulu. Atau dimasukin ke Excel gitu. Untuk properties. Kan di sini tadi ada attribute table ya. Nah, di sini udah kelihatan semua luasannya. Nah, kalian coba jumlahin. Semisal kalau emang udah nyampe 2000 berarti udah memenuhi dia. Tapi harus melihat dari petak per petaknya juga. Kalau emang saluran primernya semisal kurang dari 150 tapi dia nyampe 2000 itu tetap nggak memenuhi. Kalau kata gue. Enggak. Mungkin sebelum ini sebelum lanjut, jadi ambil kasaran luasannya dulu gitu loh. Oh, ya boleh. Jadi Kalau emang lokasinya di sini gitu karena luasnya udah 2000 gitu. kalau kalian mau ngambil area kasarnya ini, kalian ini aja langsung dari drawing aja. Soalnya kalau dari sini kan lama ya, dari save file, munculin save file dulu, terus bikin ini. Kalau dari drawing itu bisa kelihatan juga ininya, luasannya. Cuman dia nggak detail, nggak bisa nyentuh administrasinya, tata guna lahannya lah. Nah di sini kita pilih yang poligon. Misal kita intake-nya di sini. Nah kita ikutin aja nih sampai semuanya. Ikutin arah aliran air sesuai sama petak irigasinya. Semisal kalau emang ada yang tinggi itu hindarin. Nah, di sini kan semisal ini anggap aja ini irigasi ya. Jadi kalian pilihnya yang sungai utama aja. Nah, sungai yang panjang aja maksudnya. Nah, di sini arahin semua sampai full, sampai sungainya. Nah, di sini kan udah ke gambar ya untuk semua petaknya keseluruhan. Nah, di sini kita bisa kalau udah selesai digambar itu diklik kanan aja, buka properties.
Terus di sini udah kelihatan ya area. Nah, area ini, nah ini kan udah 2000 hektar ya. Berarti udah memenuhi. Cuman kembali lagi ke syarat per petak tadi, syarat luas per petak tadi. Nah, semisal kalau emang kalian baru bikin ininya, ini nggak langsung hektar. Jadi kalian pilih hektar, keluar dia di sini 2000 hektar. Nah, kalau udah kayak gini, semisal udah 2000, kalian bisa gambar di ininya, petanya. Cun nggak? Muncul ini kayak gimana? Bang, izin bertanya lagi Bang, untuk syarat petak primer sama sekunder itu tadi berapa ya Bang? Sebenarnya itu ada di ini sih, ada di kalian buka aja di Google juga ada. Sebenarnya kalau untuk petak primer itu dia harus di atas 150 hektar. Kalau gua dulu sampai batasnya sampai 300 lah, 300 hektar. Terus kalau untuk sekunder itu dari 75 sampai 150. Dan untuk tersier, kalau semisal kalian bikin tersier itu kalau nggak salah itu gue dulu dapatnya 25 sampai 75. Tersier 25 sampai 75, sekunder 75 sampai 150, sama primer di atas 150 hektar. Paham ya? Paham Bang. Terima kasih Bang. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Izin Bang, kalau misalkan udah nentuin semua petak nih Bang, terus kalau ngeliat jumlahnya langsung dari yang atribut tabel tadi kan ada jumlah tuh Bang, itu bisa nggak Bang? Ya, atributnya ada jumlah ya? Ada Bang di bagian sum gitu Bang, kalau nggak salah. Oh, ya kalau semisal emang ada jumlah di sini, gue sebenarnya juga baru megang ArcGIS sih. Nah, semisal kalau emang kalian udah tahu ininya, tahap-tahapannya, kalian add field terus ada semisal jumlah gitu, kalian tambahin aja. Ini di double ya? Enggak Bang, itu kalau nggak salah klik kanan aja Bang, di luas petak. Oh, di sini. Oh, Iya Bang. oh ini ya. Statistik. Ini sum ya, 300 maksimal. Ini 300 untuk ininya. Berarti ya, kalau ini tinggal jumlahin di sini bisa. Kalian lihat aja di sini. Kalau semisal udah nyampe 2000, berarti udah memenuhi. Gak usah kalian pindahin ke Excel dulu. Karena di sini juga, ya ternyata juga bisa dilihat gitu. Ada Baik yang Bang, terima kasih Bang. Yuk, thank you juga. Ada yang ditanya lagi Kak? Izin Bang. Iya. Tadi itu untuk masukin sungainya LN atau AR Bang? Yang LN aja. Soalnya kalau LN gue aja? lihat, iya ya. Yang sungai LN aja. Soalnya kalau gue lihat ya, kalau yang sungai AR itu, ya sebenarnya emang AR itu sungai utama. Cuman kalau dari yang gue lihat gue drag ke ke ArcGIS-nya, itu sungai utamanya itu emang diliatin, cuman ditimpah gitu yang bagian LN yang panjang. Kalau yang pernah gue drag ya, tapi nggak tahu bener apa enggak. Jadi yang dimasukin sungai LN-nya aja. Oke, terima kasih Bang. Bang, izin bertanya lagi Bang. Ya. Untuk yang secara gambar yang di sini tuh untuk mengetahui perbedaan petak primer sama sekunder itu gimana ya Bang? Oke. Bilang-bilang. Nah, di sini untuk bedain petak primer sama sekundernya, di sini semisal di ini nih. Ini kan tadi saluran primer ya. Ini saluran primer terus ujung salurannya di sini. Nah, di sini untuk yang ini
Nah, ini pembuang saluran primer. Ini mungkin nggak ada petaknya. Jadi ini untuk pembuang saluran primernya ke sini nih. Nih. Nah, di sini kan kelihatan nih petak saluran ininya. Oh, per petaknya kelihatan di sini. Nah, ini yang diapit semisal kalau untuk petak primer itu berarti oh, petak yang diapit sama saluran primer sama pembuang primernya. Nah, di sini contoh. Ini saluran pembuang primer kan. Jadi di sini untuk petak primer. Nah, untuk petak sekunder berarti ini kan yang ini di tengah ini kan saluran sekunder ya. Nah, ini saluran sekunder, ini pembuang sekundernya. Nah, berarti di sini ini termasuk petak sekunder. Diapit sama saluran sekunder sama pembuangnya gitu. Nah, ini juga termasuk petak sekunder, tapi ini sekunder 1 ya. Ini sekunder 1 karena berada di antara sekunder 1. Ini juga sekunder 1 sama ini sekunder 2. Tadi harusnya ini sekunder 2 sih. Ini kehapus. Nah, ini sekunder 2, 2, 3 dan seterusnya. Paham nggak? Paham Bang, terima kasih Bang. Oke. Dan mau ditanya lagi? Atau Fadlun ada tambahan nggak dulu? Silakan ditanyain aja yang dibingungin gitu loh di sini. Mumpung Iya. lagi ada tutorial kan membantu kalian untuk kalau ada yang bingung gitu kan. Mungkin pasti belum ada yang sampai sini gitu ya. Baru dapet titiknya terus bingung ngarahin salurannya kemana gitu. Ya, harusnya udah jelas ini, udah dijelasin detail di sini. Gimana, silakan aja ditanyakan aja. Izin bertanya Bang. Ya. Untuk untuk saluran pembuang itu dia ngarahan ke sungai Bang ya? Iya, dia harus diarahin ke sungai karena sebenarnya ini kan kan pembuang langsung ke sungai doang sih. Cuman kalau di sini dia itu dia arahin, semisal di sini ada petak sawah, dia alirin dulu airnya ke sini. Semisal kalau emang udah cukup mencukupi kebutuhan air di sawahnya, baru dia kalau kelebihan airnya itu dibuang lagi ke sungai. Tapi yang dia lihat dulu arah alirannya, lihat kontur juga gitu. Nah, dia harus turun ke arah sungai yang mau ke sungai sini atau ke sungai mana gitu. Yang penting dibuangnya ke arah sungai. Izin bertanya lagi Bang, itu untuk petak irigasi yang primer itu bukannya bisa satu lagi ya Bang, aliran saluran pembuangnya itu yang di atas ke atas sungai atas itu, apa gimana ya Bang? Ke sini maksudnya. Iya Bang, apa nggak bisa? Ini sama kalau saluran pembuang itu dia bukan cuma kalau kata gue tadi bukan cuman ngebuang air. Jadi kalau kita bikin pembuangnya di sini lagi, ini nggak guna gitu, nggak usah dibikin. Jadi buangnya ke salah satu aja, kayak gini. Ini nggak usah ada petak lagi, karena kalau ada 2 petak primer berarti intinya ada 2 saluran primer. Jadi petaknya yang salah satu aja. Berarti kalau di bawahnya itu udah termasuk yang untuk saluran sekunder dan tersier gitu. Baik Bang, terima kasih. Oke. Izin bertanya Bang. Ya. Ini kan lebih ke jaringan irigasinya ya Bang ya. Kalau dari saluran itu ke sawahnya gimana ya Bang? Apa nggak usah digambarin Bang? Kalau sebenarnya untuk sawah ini ngelihat ini aja sih. Kalau ada sawah ya kita sebaiknya kita bikin irigasi di situ. Sebenarnya ini bukan jadi patokan yang penting banget juga, karena di sini kalian semisal anggap aja di sini ada sawah gitu. Jadi misal nih kalian mau bikin irigasi di sini, nah kalian anggapnya di sini ada sawah atau ladang atau kebun atau apa mungkin yang ada kebutuhan airnya. Misal di sini ada sawah atau apa, kayak gitu.
Enggak. Jadi nggak usah terlalu berpatokan ke sawah. Sebenarnya emang di lapangannya dia harus berpatokan ke ini ya, kayak keadaan di lapangan, misal sawahnya ada di mana gitu. Jadi ya nggak boleh kalian asal bikin. Kalau dari kata Pigilang supaya kalian ini sekedar cuman bukan sekedar juga ya, ini tubas irigasi. Jadi seenggaknya kalian itu tahu gimana cara ngerancang jaringan irigasi itu dengan benar gitu. Mungkin gitu sih jawabannya. Cun nggak? Betul Bang, berarti yang di saluran sekunder 5 itu kan ada sawah diterobos sama saluran irigasi itu, kita anggap sawahnya nggak ada gitu Bang sebelum. Ya sebenarnya nggak usah di ini. Tapi kalau emang mau dilihat sawahnya ini harusnya ini ikutin ininya. Kayak gini nih. Ini kayaknya ini irigasi sih. Nah, ini dia kan ngikutin ininya ya. Nabrak sawah juga nggak apa-apa sebenarnya. Kan di sini di antar sawah ini juga boleh dibikin saluran sih sebenarnya. Ya, misal ada sawah 1, ada sawah 2 di sini. Nah, di sini ada saluran irigasinya buat ngalirin ke arah ini. Jadi nggak usah terlalu berpatokan ke sawahnya. Kalau kata gue sih. Intinya Bang. kita bikin saluran baru. Jadi kalau Iya. di situ ada sawah, ya kita bikin saluran baru di situ gitu. Nggak berpatokan dengan saluran irigasi yang udah ada di situ. Dan kalau emang di situ belum ada sawah, asumsinya kita bikin di situ ada sawah gitu. Jadi kita alirkan irigasi ke situ gitu. Karena kan itu mungkin tata guna lahannya kan akan difungsikan selanjutnya itu mungkin jadi sawah gitu. Nah, sebelumnya kan kita siapin aja dulu saluran irigasinya. Selanjutnya kan nanti bisa dibuat sawah di situ gitu. Plus juga kan ini kita bikinnya saluran irigasi teknis ya. Jadi kan ada kriteria khusus. Salah satunya kan luasnya itu harus 2000 hektar. Nah, yang memungkinkan untuk di daerah yang 2000 hektar ya dengan cara seperti ini gitu. Pembagiannya agak banyak. Jadi ada beberapa petak yang dia nggak ada sawahnya kita buat ada gitu. Karena kalau untuk di Lampung sendiri, setahu saya sejauh ini memang belum ada yang saluran irigasinya teknis gitu. Mungkin ada mentok-mentok yang semi teknis. Nah, itu yang nggak nyampe 2000. Makanya kalau kalian cari di Lampung Tengah aja itu ya luasannya ya beragam gitu ya. Dan saluran irigasinya juga yang masih sederhana juga banyak gitu. Yang maksudnya yang bikin tuh langsung dari petaninya langsung gitu, nggak secara teknis terintegrasi dari pemerintah yang memang punya rencana dan bikin saluran irigasinya gitu. Nah, ini kita ngerencanain perencanaan yang teknisnya seperti ini gitu. Jadi abaikan aja kalau misalnya nanti ada sawah ya tabrak aja nggak apa-apa. Gitu. Asalkan kita berpatokannya kepada kontur gitu. Kita utamanya di kontur. Kalau dia turun ya silakan dilewati. Gitu. Mungkin seperti itu. Lanjut Bil. Ya, mungkin kalau dari penjelasan Pak Dun kayaknya itu udah jelas sih. Kalau gue untuk ya perencanaan peta jaringan irigasi ini ya kayak gitulah kurang lebihnya. Ini kalian ya harus ngerancang sesuai dengan syarat-syarat yang udah diberikan. Sini kan di RAR itu juga ada KP irigasi nggak sih? Nah, kalian juga bisa berpatokan ke situ. Kalau kata gue sih itu patokan utama buat ngerancang saluran irigasi karena di situ ada semua. Ada mulai dari saluran primer, sekunder, sama bangunan bagi sadap juga ada di situ buat ininya, syarat-syaratnya gitu. Kalau bisa ya kalian berpatokan ke KP irigasi itu lah. Ada yang mau ditanya Mungkin lagi? tambahan ya. Iya. Jadi kalau ini kan yang dicontohin di kesempatan kali ini kan mungkin salah satu bentuk atau daerah yang mudah ya dibuat saluran irigasi. Mungkin beberapa di antara kalian kan mungkin yang dapat daerah-daerah yang sulit gitu, yang kontur-konturnya sangat-sangat tidak manusiawi itu kan sulit ya. Maksudnya kalian bikin arahnya kemana nih itu kan mengkol-mengkol atau gimana. Makanya kan diberikan keringanan untuk kalian kalau misalnya nanti konturnya mungkin sulit diarahkan, jadi harus mengkol-mengkol ya udah lurus aja dengan syarat nanti diberikan keterangan dibuat talang di situ. Gitu yang udah dijelasin sebelumnya kan dibuat talang tuh artinya dibuat saluran melayang. Jadi itu bukan saluran irigasi. Kalau saluran irigasi kan di atas kontur atau tanah gitu ya. Tapi nanti dibuat di keterangan di long sectionnya, nggak usah dibuat
keterangan gambarnya, prosesnya nggak perlu. Nah itu. Terus kalau untuk luasannya ya tetap gitu 2000 hektar. Jadi ya ini salah satu yang mudahnya gitu. Atau kalian kalau ada yang mau nanti kesulitan ya nanti sampaikan aja ke asistennya gitu. Kita bisa diskusi langsung ke Pak Gilang gitu kalau mau, nggak masalah gitu. Nanti kan beliau kan kita kan sama-sama belajar gitu ya, sama-sama untuk merencanakan jaringan irigasi. Kalau memang sangat-sangat sulit kan ada daerah-daerah yang sulit dibuat tapi dia perlu ada jaringan irigasi di situ gitu. Ya nggak masalah gitu, nanti didiskusikan lagi dengan asistennya gitu. Jangan dipendam sendiri gitu, nanti kalau udah kesulitan banget sampai nggak dikerjain, udah deadline gitu kan, karena bingung gitu ya. Jadi ya jangan berhenti karena kesulitan di bagi peta kalian yang sulit gitu, kayak gitu ya. Itu reminder aja untuk kalian gitu. Ada yang ingin disampaikan nggak? Maksudnya mungkin ada yang mengeluh apa lokasinya gimana gitu. Bang, izin bertanya lagi, Bang. Untuk Ya, yang silakan. untuk yang tadi kata Abang nggak boleh nabrak talang air itu, jalur saluran irigasinya itu maksudnya nggak boleh nabrak talang air gitu, Bang? Atau gimana, Bang? Kurang pahamnya di situ, Bang. Oh bukan, maksudnya kalau misalnya kontur, nabrak kontur. Jadi misalnya kamu jalan jalan di kontur 50, kemudian di depan kamu itu ada kontur 45 gitu. Nah, kamu kan harusnya mengkol ke kontur yang maksudnya tadi 50 terus ketemu di depan ada kontur 65. Nah, itu kan harusnya kamu belok gitu kan. Kalau kamu nabrak berarti kamu buat talang di situ. Atau kalau misalnya dia ada kontur yang lebih rendah, kemudian nanti ada kontur lebih tinggi lagi. Misal kamu jalan di kontur 50, kemudian di depan kamu ada kontur 45, terus ada kontur 50 lagi. Itu kan berarti kan turun naik gitu ya. Harusnya kan kamu belok. Nah, itu kalau memang mentok nggak bisa, ya udah dibuat lurus saja, tapi nanti di kontur 45 itu kamu buat talang gitu. Jadi bukan nabrak talang tapi nabrak kontur maksudnya. Nanti kalau ketemu kayak seperti itu. Gitu, jelas ya? Jelas, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Ditampilin layoutnya aja, Bil. Coba. Oh iya, layout ya. Ya, nah di sini kan sebenarnya gue bikinin layout buat kalian. Ini ada layoutnya. Di sini kalian harus ngatur ininya dulu. Nah, kalian di sini udah ada layout. Ini kan belum masuk ke ininya. Di sini harus kalian atur dulu dan harus sesuai skala gitu. Ini kalian ini aja. Nah, kalian bisa. Ini kalian bikin pokoknya sesuai inilah, kalau udah kelihatan jelas. Misal di sini. Nah, kalau udah ini dan skalanya udah ada gitu. Skalanya kalian bebas mau pakai berapa asal jaringan irigasinya ini jelas di ini loh, jelas di layoutnya. Nah, ini diatur skalanya, pas di print nanti dia ini bakal diukur. Kalau semisal emang belum sesuai skala, itu kalian harus nge-layout ulang. Nah, di sini juga udah ada keterangan ya, ini tinggal diisi nama mahasiswa, asistennya sama ini. Nah, ini kan agak bermasalah ya. Aku nggak bisa disentuh. Nah, ini kan ada keterangan ya, ada legendanya. Di sini kan pada masuk semua. Ini yang disisain itu, ini kontur 5 meternya dihilangin aja. Sungai, bangunan bagi sadap, petak irigasinya juga keluarin aja. Terus dah tinggalin sungai, saluran primer, sekunder, sama bangunan bagi sadap. Kalau udah, nah di sini bakalan keganti juga dia sesuai sama keterangannya. Nah di sini kan udah ada nih saluran primer itu yang putus-putus kayak gini dia, saluran primer. Nah, kalau yang sekunder itu putus-putus juga, cuman dia lebih tipis dari saluran primer. Begitu. Terus tinggal kalian
kalian save aja di sini. Dia bakal, nah cara nge-save-nya kalian tahu lah ya kalau layout ini ya. Nah, gue contohin lah ya. Semisal kalau di sini udah pas dan sesuai skalanya, ini kalian harus ngeprint di A3. Nah, kalau semisal udah pas kayak gini, kalian tinggal save, pilih file. Kalian ini pilih file, terus pilih yang export map. Nah, di sini kalian pilih tempat penyimpanannya di mana. Kalian ini layout peta irigasi. Terus ini gue nyimpannya di ArcGIS. Pokoknya kalian pilih lah tempatnya di mana. Terus save. Dia bakal keluar kayak gini. Layout peta irigasi. Dan buka. Terus dia bakalan kayak gini. Sama persis kayak di ArcGIS. Gitu. Tapi harus sesuai sama skalanya. Paham kan ya? Dan ingat ya di tanggal 18 itu udah jadi sampai ini ya, udah jadi sampai PDF yang gue liatin tadi. Nah, ini udah dibawa di print sama pokoknya udah di print di A3 terus diliatin ke asistennya. Kalau udah ACC berarti ya udah bisa lanjut ke perhitungan sama bab 1 2 3 lah. Nanti skop ini juga bakal saya kirim ke grup lah buat kalian biar nggak bikin layout baru karena ini ya lumayan PR juga sih bikin layoutnya. Nah di situ semisal nih kalau kalian ini gue kasih layout ya, gue kasih layout kalian semisal kalian emang udah ada yang bikin kontur batas kabupatennya, sungai sama segala macamnya yang udah kalian simpen itu sebenarnya juga bisa di ini kalian buka aja ini buka file yang nanti gue kasih, nanti tinggal di drag aja file yang udah kalian simpen di mana. Kalau kata gue tadi emang enaknya nyimpennya di satu file, jadi kalian nyarinya di sini aja nih. Misal kalau kalian tadi udah bikin kontur tinggal masukin kontur yang SHP, terus kontur majornya juga masukin yang ini SHP gitu, terus peta irigasinya segala macamnya, kabupaten, sungai sama agri sawahnya tinggal masukin gitu. Terus tinggal kalian atur skalanya, baru kalian PDF-in, habis itu di print. Paham nggak? Paham Bang. Ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait ini cara ngegambarnya atau gimana gitu? Mungkin ya Izin, juga Bang. ya tulisan ya. Nanti kan layoutnya dikasih bang. Nah itu cara masukin ke ArcGIS gimana bang? Cara masukin ke oke, sebentar. Ini sebenarnya kalau layout yang gue kasih itu udah dalam bentuk ini ya, udah dipaketin gitu, jadi tinggal buka yang gue kirim. Nah di sini ini nanti bakal gue kirim ke kalian, kelihatan kan ya yang gue ini irigasi. Kelihatan Bang. Nah ini masukinnya bukan ke peta yang udah kalian bikin ya. Nah ini dibuka dulu layoutnya, baru nanti kalau udah kebuka ya, ini gue contohin lah, gue contohin salah satu, gue buka, ini emang agak nunggu sih kalau dibuka. Ya emang agak lama gitu kalian gitu. Ini gue contohin di sini juga bisa, cuman harus gue hapus dulu. Dia bakalan benar-benar kosong, sisa ini doang kalau dibuka deh. Kayak yang awal gue jelasin tadi, dia benar-benar kosong. Ini nggak ada, belum ada. Nah ini yang kalian masukin nanti.
di ArcGIS yang udah di copy. Coba PMC loading. Nah, udah aku buka ya. Nah, nah, ini udah kelihatan belum untuk code yang baru? Sudah Bang. Ya bang. Oke. Ini ada titik ya, jadi nanti kalian hapus saja yang ada titik ini di bangunan bagi. Itu kalian hapus saja nanti. Terus, misal kalau udah kebuka, kalian pindah ke data view dulu. Data view. Nah, ini yang gue bilang, ini kalian hapus saja. Ini di start editing. Ini. Karena ini sih. Nah, pokoknya nanti ini kalian hapus, terus kalian tinggal masukin data ini. Misal kalian tadi sebelumnya udah bikin kontur gitu, kontur yang 2 meter. 2 meter gitu kalau masukin. Terus misal nah, ini nanti kalian masukin. Misal kalian tadi udah bikin kontur, kalian tinggal masukin. Terus yang major juga masukin. Sama yang ininya. Lampung Selatan. Pokoknya administrasi kabupaten sama ini kalian. Masukin. Ini belum kelihatan. Nah, ini di zoom to layer aja. Nah, sini kan kelihatan. Baru nanti kalau kalian udah input semuanya sama udah bikin saluran lah semisal. Udah bikin saluran terus pindah ke data layout view lagi. Pindah ke layout view. Ini kan skalanya masih masih jelek gitu angkanya. Ini kalian kayaknya aja mau berapa gitu. Misal ya, ini kan satu Lampung Selatan gitu. Jadi bagusnya sih kemarin itu tadi itu 24.000 skalanya. Kalian ubah skalanya baru nanti ini, nah yang kalian masukin tadi itu dia juga bakal muncul di sini dia. Ini kalian kayak tadi lagi, kalian buka properties, terus kalian pindahin ke kiri yang enggak diperlukan. Ini berarti kita pindahin, transfer ini pindahin. Ini cara pindahnya ke sini. Kalau arah kiri ya, ini yang enggak pakai. Kalau mau dipakai, ini tinggal pindahin. Kalau yang benar pindahin ke kanan, masukin. Kan ada 2 kalau yang punya, jadi salah satu aja. Terus transfernya dipindahin ke kiri, oke. Ini juga bisa berubah lagi deh. Gitu. Udah paham belum? Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan aja mungkin ya. Apa udah? Nanya lagi Bang, sekali lagi. Jadi nanti kalau misalkan tampilannya kayak gini tuh kan setengah kayak nggak kebagian peta ya Bang. Nah itu nggak apa-apa Bang. Kalau menurut gua kalau semisal jaringan irigasinya udah jelas semisal di sini, itu nggak apa-apa, nggak kebagian peta. Yang penting itu gimana caranya kita ngebikin
Gimana caranya kita ngebikin ininya, jaringan irigasi yang ini itu kelihatan jelas semua. Ini kan belum nyampe petaknya belum gue bikin semua ya. Jadi ini ntar dibikin semua dulu, kalau udah jelas nanti ya kalian sesuaiin aja lah ini, petaknya itu harus jelas. Nanti itu yang bakal diukur di pas di print, nanti itu bakal diukur udah sesuai skala apa beda. Ini tinggal kalian atur. Jadi, kalaupun nggak kelihatan, kalaupun ada yang nggak kebagian peta, maksudnya itu bagian laut ya, itu nggak apa-apa sih. Kalau semisal jaringan irigasinya juga udah menyesuaikan. Dan kayaknya juga nggak bakal ini sih, nggak dikit yang dapat kalau emang ada jaringan irigasi di sebelah laut, tapi kayaknya nggak bakal ada sih. Soalnya konturnya itu kayak rendah banget di daerah laut itu, jadi mungkin jarang yang dapat ininya. Dan kalaupun nggak kelihatan ya udah nggak apa-apa. Baik Bang, terima kasih Bang. Ada lagi nggak? Kalau dari saya cukup Bang. Cukup bang. Kalau misal udah cukup ya kita udahin. Gimana Dun, ada tambahan nggak Dun? Gimana, ada yang mau ditanya lagi kak? Kalau enggak, ini kita udahin aja. Ya kalian lanjut bikin petanya. Dan ingat ya, untuk deadline peta itu udah jadi, untuk A3-nya udah di print dan di ACC lah di tanggal 18 Februari. Deadline-nya itu 1 minggu lagi. Jadi kalian udah harus ACC di sebelum tanggal 18 lah kalau bisa. Baik Bang. Baik, Bang.